tidak serta-merta beberapa pihak ini menentang kebijakan Tapera, tapi lebih berkaitan dengan apakah timingnya tepat saat ini atau tidak begitu. Sekali lagi kita juga menghadapi kondisi perekonomian yang cukup penuh dengan tantangan, inflasi, kemudian juga era suku bunga tinggi dan ketika dikaitkan begitu ya dengan penerapan Tapera saat ini, apakah Anda melihat saat ini saat yang tepat begitu Bapak? Ya, saya dapat memahami kondisi masyarakat sekarang ini yang memang banyak sekali persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah ekonomi kita ya yang masih berat ya. Nah, ini tentu yang memiliki instrumen dan memiliki alat untuk mengukur atau untuk mensurvei atau untuk menetapkan kebijakan tersebut tentu kembali pada pemerintah. Saya melihat sebenarnya pokok persoalannya bukan pada kebijakan atau pada undang-undang ini atau kepada solusi yang sudah kita buatkan undang-undang ini, melainkan lebih pada timing ya, tadi dikatakan timingnya. Jadi, timingnya itu tepat atau tidak dan besarannya apakah itu berkisar sekitar 3%, itu semuanya berada di domainnya pemerintah. Ya, betul. Jadi pemerintah yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk meneliti sejauh mana kondisi ekonomi ini sudah mampu atau tidak. Tetapi pendapat saya pribadi ya, sebenarnya memang kapan lagi kalau tidak mulai sekarang? Ya, artinya apa? Artinya sebenarnya nantinya ketika dihimpun dana yang besar dan murah, maka akan kembali kepada warga masyarakat kita yang berpenghasilan rendah tadi, yang akan menguntungkan mereka. Bahkan akan memiliki dampak ekonomi yang luar biasa. Saya yakin dengan adanya dana Tapera ini nantinya akan dapat disediakan hampir 1 juta rumah. Apakah itu rumah deret, apakah itu rumah susun, apakah itu rumah tapak, ya, apakah itu juga masalah lahannya. Jadi para peserta yang ikut di dalam kepesertaan Tapera ini akan mendapatkan suku bunga yang sangat rendah dan jangka panjang sampai 30 tahun. Baik. Menurut ketentuan kita diskusikan dahulu. Baik. Dengan demikian maka ini akan membantu sekali tidak saja kepada mereka yang tidak memiliki rumah, terutama masyarakat yang di bawah 8 juta pendapatannya, ya, yang berhak mendapatkan pinjaman atau kredit itu. Jadi tapi juga memiliki dampak ekonomi yang luar biasa. Dengan pembangunan rumah itu maka akan ada ekonomi yang bergerak ya, pekerja dan sektor real, dan itu akan berkembang dengan cepat dan baik. Saya yakin dengan adanya Tapera ini merupakan solusi yang komprehensif yang akan bisa justru juga meningkatkan perekonomian nasional juga. Demikian Ibu. Oke, baik. Nah, di satu sisi begitu ya, banyak yang menyampaikan juga kenapa Tapera ini tidak dilakukan secara sukarela saja, Bapak. Karena kita juga sudah memiliki instrumen lainnya seperti misalnya BPJS Ketenagakerjaan begitu. Ketika tadi Anda mengatakan bahwa ini bisa menjadi saving bagi masyarakat. Sebetulnya bagi masyarakat khususnya para pekerja juga sudah melakukan saving melalui BPJS Ketenagakerjaan begitu. Kenapa tidak dioptimalkan saja di satu pihak begitu, dan artinya program Tapera ini bisa dilakukan secara sukarela. Kenapa tidak demikian, Pak Yosef? Ya, memang di dalam ketentuan yang ditetapkan di dalam undang-undang tersebut, simpanan ini bersifat wajib, ya, bersifat wajib bagi semua pekerja, maupun juga pekerja formal maupun pekerja informal, dalam arti pekerja mandiri. Kalau itu sifatnya sukarela, di dalam perdebatan kita, diskusi kita saat itu, kalau sukarela lalu tidak akan tercapai apa yang menjadi harapan negara ini untuk menghimpun dana yang besar, murah, dan jangka panjang. Sehingga masyarakat MBR ini dengan mudah bisa menjangkau, mengakses, dan tidak bertele-tele, dan jangka panjang. Sehingga sungguh sangat membantu kebutuhan atau kondisi keuangan mereka. Jadi selain juga bahwa juga akan, ini merupakan menurut saya ya sebagai seorang politisi saat itu ya, di mana ini adalah implementasi daripada sila kelima daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, di mana kita perlu memiliki kepekaan dan kepedulian, keprihatinan kita kepada masyarakat yang sama sekali susah sekali mendapatkan rumah, susah sekali mengakses rumah, dan susah sekali bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik dengan
penghasilan yang pas-pasan seperti itu. Nah, itu dibantu dengan dana yang murah ini supaya mereka dengan mudah bisa mengakses ini. Yakinlah, ini tidak akan hilang. Bahkan nanti akan mendapatkan tambahan dana pemupukan. Bukan bunga ya, saya tidak tahu bunga atau saya kira bukan bunga, tetapi hasil pemupukan yang dikelola oleh manajer investasi itu nanti akan dikembalikan bersama dengan simpanannya saat usianya 58 tahun atau mereka setelah selesai menjadi pekerja. Baik. Sesuai dengan Baik, tadi akan ada tambahan berupa hasil dari investasi tersebut begitu ya Bapak. Tapi balik lagi begitu, tadi kan baru bisa diambil juga setelah kurang lebih setelah pensiun artinya begitu ya. Dan di satu sisi juga balik lagi pertanyaan saya, karena kita juga memiliki BPJS Ketenagakerjaan begitu. Kenapa tidak dipulkan di satu tempat saja begitu sehingga potongan juga tidak membebani masyarakat tidak lebih banyak, apalagi juga balik lagi. Tadi poin utama saya adalah karena kondisinya saat ini juga penuh dengan tantangan begitu ya. Masyarakat kelas menengah juga tidak sedikit yang saat ini juga bahkan terancam akan turun kelas begitu dengan adanya kondisi saat ini. Jadi highlightnya adalah pertanyaan besar tidak hanya dari saya ya, tapi juga dari masyarakat begitu ya, seperti apa, kenapa ditetapkan saat ini. Nah, mungkin bisa ditegaskan lagi Bapak berkaitan dengan untuk tadi hasil investasi ke depannya begitu ya, sehingga memang ketika betul-betul diwajibkan kepada masyarakat, masyarakat bisa lebih paham lagi lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut, Pak Yosef. Ya, kalau soal kapan ditetapkannya, saya kira ini saya bertanya yang awal dulu tadi ya, itu tergantung Mbak dari memang pemerintah yang memiliki kewenangan ya, karena memang sudah disilahkan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dan pemerintah telah menetapkan mulai 2027. Itu pun sebenarnya memang menurut pendapat kami juga sudah cukup lama itu, dari 2016 sampai 2027 itu. Tetapi oke lah, jadi masalah investasi yang diberikan melalui dana pemupukan tadi, ya ini memang kita tidak tahu berapa nanti akan mendapatkan dana pemupukan setelah dana simpanan tersebut dikelola oleh manajer investasi tadi yang ditunjuk oleh BP Tapera ya. Nah, kami ingin sampaikan bahwa sebenarnya ini terpulang kepada setiap warga bangsa ini yang kebetulan mendapatkan kehidupan yang di atas rata-rata ya. Mereka yang sudah mampu, kita ketuk hatinya. Nah, kita ketuk hatinya untuk mau menabung itu, tabungan itu sementara tidak kita gunakan, dia digunakan oleh saudara-saudara kita yang tidak mampu. Nah, itu supaya nantinya terkumpul dana yang begitu besar, sehingga dengan demikian maka akan bisa tercapai dana yang murah dan bunga murah jangka panjang lagi. Dan itu tidak akan hilang, itu dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh pemerintah tentunya. Dan BP Tapera betul-betul harus mengelola dengan sangat bijak dan prudent dan ketat. Tidak boleh sampai ada penyalahgunaan yang nantinya akan bisa menurunkan cita-cita daripada undang-undang ini atau tujuan daripada kita ingin menyediakan rumah bagi saudara-saudara kita yang berpenghasilan rendah tadi.